Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan pelatihan GIS lingkungan dengan topik atau tema monitoring suhu permukaan bumi berbasis citra Landsat 8 sebagai kajian dampak pemanasan global. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa peran GIS di bidang lingkungan, yaitu diantara lain bisa dapat menjadikan bahan mitigasi bencana alam dengan memetakan tingkat kerawanan bencana alam. Yang kedua yaitu pemantauan kondisi perubahan tutupan lahan. Yang ketiga, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan juga yang terakhir bisa dengan menata guna lahan atau tata ruang. Untuk monitoring suhu permukaan lahan atau suhu permukaan bumi, kita harus memerlukan beberapa data dari citra Landsat 8, diantaranya yaitu band 10, band 5, dan juga band 4. Yang dimana data ini didapat dari website USGS Science for a Changing World. Untuk kerangka monitoring yang akan kita lakukan dapat dilihat seperti gambar yang tertera. Tahap pertama untuk monitoring suhu permukaan bumi yaitu dengan konversi nilai ke TOA radians. Tahap ini mengubah nilai digital mentah atau digital number GN yang terekam pada citra menjadi nilai radiasi spektral. Tujuannya adalah untuk mendapatkan energi radiasi yang sebenarnya diterima oleh sensor di tingkat puncak atmosfer. Untuk rumus yang bisa digunakan untuk menghitung TOA radians yaitu dapat dilihat pada paparan di sini. Oke, selanjutnya kita langsung saja membuka ArcMap software ArcMap 10.8. Kita langsung menambahkan data citra Landsat, diantaranya ada band 10, band 6 dan juga band 5 dan juga band 4. Untuk menambah data di software ArcMap ini bisa dengan klik tanda plus yang ada tanda plus di sini, atau juga bisa dengan klik kanan di tulisan layers dan kita akan klik add data di sini. Oke. Di sini sudah ada beberapa data yang diperlukan. Kita blok saja semua ketiga data ini, yaitu band 10, band 4 dan juga band 5. Dan kita klik add. Ya, inilah gambaran data band dari band 5. Ini adalah band 4 dan ini adalah band 10. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai melakukan perhitungan radians, kita harus menambahkan peta lokasi penelitian kita dengan menambahkan add data di sini, menambahkan data. Dan ini adalah data area penelitian kita. Untuk ngezoomnya kita bisa dengan klik kanan di tulisan areanya dan kita zoom to layer. Ya, ini merupakan daerah penelitian kita untuk menghitung suhu permukaan lahan yang ada di daerah ini. Langkah selanjutnya untuk memotong daerah penelitian kita atau daerah perhitungan suhu permukaan lahan kita, kita bisa dengan pertama klik di sini. Oke, untuk memotong daerah dari penelitian kita, kita buka dulu Arc Toolbox di sini, yang logonya ada di sini, ya. Dan kita langsung klik tanda plus di bagian Spatial Analysis Tools. Oke. Dan kita langsung ke
extraction di sini, klik tanda plus dan kita extract by max di sini. Klik 2 kali, kita langsung masukin datanya di sini. Yang pertama kita masukin data B5-nya. Oke, selanjutnya di input register of feature max data kita masukin data SHP daerah penelitian kita. Yang ini tinggal kita klik lama-lama saja dan kita pindahkan di kolom putih sini. Dan langsung kita save di sini di folder yang kita sudah tentukan. Saya akan konekkannya di folder, saya akan simpannya di folder sini. Ya. Name-nya bisa kita tulis dengan band 5. Dan langsung kita klik save. Oke, setelah kita ekstrak semua, tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya kita akan lakukan hal yang sama untuk di band 4 dan band 10-nya seperti yang sudah saya lakukan. Ya, untuk band ini untuk band 10, ini untuk band 4 dan ini untuk band 5. Oke, selanjutnya kita akan menghitung untuk nilai TOA radiance-nya dengan rumus yang sudah kita paparkan di sini. Yang kita butuhkan yaitu ada data radiance multiplicative band 10. Diketahui nilainya itu adalah 0,00033342. Dan selanjutnya ada QCal. QCal itu quantize and calibrate standard product pixel values atau DN-nya. Atau bisa dibilang ini adalah band 10-nya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu AL atau radiance at band 10 yang dimana nilainya itu 0,1. Untuk melakukan perhitungannya kita bisa buka kembali Arc Toolbox-nya dan di sini kita langsung ke Spatial Analysis Tools, klik tanda plusnya dan kita ke Map Algebra. Di sini ada tulisan Map Algebra. Kita klik tanda plusnya dan kita klik 2 kali raster calculator. Oke, di sini langsung saja kita tulis rumusnya. Oke, di sini kita langsung saja tulis. Pertama kita klik buka kurung di sini dan kita ketik 0.00003. Bisa kita cek kembali angkanya 003342. Ya, 003342. Untuk koma di sini kita memakai titik ya, tidak memakai koma. Dan dikali, untuk kali di sini pakai bintang. Kita cek kembali QCal atau DN-nya. Untuk DN-nya itu band 10-nya. Jadi kita klik di sini, klik 2 kali sini. Dan kita tutup kurung dan kita klik tambah di sini dan kita ketik 0.1. Kita cek kembali untuk rumusnya. Ya, sudah benar untuk rumusnya. Setelah itu di sini bisa kita save saja di sini radiance. Oke. Dan kita bisa klik oke langsung di sini. Oke, ini adalah penampakan dari hasil perhitungan radiance-nya. Kita lanjut kembali untuk perhitungan selanjutnya, untuk perhitungan brightness temperature, TOA brightness temperature atau BT. Untuk perhitungannya bisa digunakan rumus yang sudah tertera di sini.
Tahap ini khusus dilakukan untuk band thermal, band 10 dan band 11 pada Landsat 8. Jadi kita bisa menggunakan pakai band 10 atau juga band 11 dengan menggunakan nilai TOA radiance dari tahap sebelumnya. Tujuan dari perhitungan ini yaitu mengkonversi radiasi menjadi nilai suhu dalam Celcius pada tingkat puncak atmosfer. Suhu ini bisa disebut dengan TOA brightness temperature atau BT. Oke, langsung saja di sini kita langsung menghitung nilai BT dengan tahap yang sama pada perhitungan radian sebelumnya, yaitu kita di toolbox, Arc Toolbox, dan klik tanda plus di Spatial Analysis Tools, dan klik tanda plus di Map Algebra dan Raster Calculator. Ya, kita lihat kembali untuk rumusnya. Di sini yang pertama kita K2 dibagi dengan ln K1. Untuk K2 di sini diketahui nilainya itu sebesar 1321,0789. Ya, kita langsung saja ketik di arc map-nya 1000 1321. Oke, di sini sudah kita ketik untuk angkanya. Kembali kita lihat di sini dibagi dengan ln. Oke. Di sini kita klik ini dibagi. Terus untuk ln-nya ada di math di sini. Ya, ini dia untuk ln. Kita klik saja 2 kali di sini ln. Setelah itu kita masukin K1. Untuk K1 nilai K1 yaitu 77488853. Oke, di sini sudah kita ketik 774,8853, dan ini dibagi dengan nilai radiance yang telah kita hitung sebelumnya. Ya, langsung kita bagi di sini dan kita klik 2 kali di radiance. Oke, kita kembali lihat dan ditambah 1. Oke, plus 1. Sebelumnya ini kita lupa, di sini kita harus menambahkan tanda buka kurung juga di sini karena di rumusnya kita harus mengurangi 273,15. Angka ini didapat dari konversi Kelvin ke Celsius, yang dimana untuk konversi Kelvin ke Celsius itu harus dikurang dengan 273,15. Oke. Di sini langsung berarti di sini kita harus tutup kurung 2 kali dan dikurang dengan 273,15. Oke. Di sini langsung kita save saja uh, nilai BT di sini. Ya, langsung save dan oke. Ya, sudah muncul. Inilah hasil dari nilai BT-nya. Selanjutnya untuk dari nilai BT kita lanjut untuk menghitung atau menganalisis NDVI atau kerapatan vegetasi. NDVI ini kepanjangannya yaitu Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI. Merupakan salah satu indeks vegetasi yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh untuk mengukur tingkat kerapatan dan kesehatan vegetasi. Oke, untuk menghitung atau menganalisis NDVI ini, nilai NDVI atau kerapatan vegetasi, kita membutuhkan data band 5 dan 4 dari Citra Landsat 8. Jadi kita tidak menggunakan lagi band 10, tetapi kita menggunakan data band 5 dan juga band 4. Oke, langsung saja untuk perhitungannya sama, kita memakai tools raster calculator di sini, klik 2 kali. Ya, kita langsung lihat rumusnya. Untuk rumusnya yaitu near dikurang red. Untuk near itu band 5 dan red itu band 4. Near kurang red dibagi near ditambah red. Oke. Sebelumnya kita harus pakai
float di sini ya. Kita pakai float di sini. Ya, oke. Band 5 dikurang band 4, apakah benar? Oke. Dibagi dengan kita klik float lagi di sini, float band 5 ditambah band 4. Oke, di sini kita langsung saja save nilai NDVI di sini, save dan klik OK. Ya, ini merupakan hasil nilai NDVI yang kita dapat. Selanjutnya dari hasil perhitungan NDVI, kita bisa melanjutkan perhitungan land surface emissivity atau emisi di permukaan lahan. Untuk menghitung land surface emissivity yang diperlukan yaitu nilai NDVI yang sebelumnya kita hitung dan nilai minimal NDVI dan nilai maksimal NDVI. Oke. Untuk rumusnya bisa dilihat pada pemaparan di sini. Oke, langsung saja seperti biasa kita restart kalkulator kembali. Di sini kita harus klik square karena di sini ada pangkat 2 ya. Berarti di sini untuk pangkat 2 yaitu kita pakai square. Oke. Square. Terus di rumusnya NDVI dikurang NDVI min. Oke, kita buka kurung lagi kembali. NDVI langsung kita masukin NDVI di sini. Untuk klik 2 kali. Dikurang dengan NDVI min. NDVI min itu adalah nilai NDVI low di sini. Ya, kita bisa dilihat sini. Ini adalah nilai NDVI min. Oke. Kita langsung kopas saja di sini untuk nilai NDVI min-nya. Ya, karena di sini rumusnya dikurang dan NDVI min-nya itu adalah NDVI minimalnya itu adalah bernilai minus. Berarti min ketemu min menjadi plus. Jadi kita pakai tambah. Langsung saja kita paste nilai NDVI-nya. Oke, ini minnya kita hapus dulu dan jangan lupa untuk mengganti koma jadi titik ya. Oke. Terus kita bagi. Lihat kembali rumusnya. NDVI max dikurang NDVI min. Oke. Untuk NDVI max yaitu kita gunakan nilai high NDVI di sini. Kita kopas kembali. Kita buka kurung di sini, kita kontrol V. Kita lihat kembali. Dikurang NDVI min. Oke. Dikurang jadi plus ya, min ketemu min. Kita kopas di sini NDVI min. Oke, di sini. Dan kita tutup kurung 2 kali di sini. Oke. Selanjutnya kita save saja ini nilai LSE. Di sini nilai ya LSE atau nilai PV ya. Kita di sini save nilai PV di sini. Oke. Ya, ada kesalahan berarti ada beberapa rumus yang kita salah ketik artinya. Mungkin ada koma yang masih kita pakai koma bukan pakai titik. Kita cek. Oke, di sini sudah berhasil ya. Ternyata ada kesalahan pengetikan angka di sini. Tadi saya masih menggunakan koma di sini saya masih menggunakan titik, masih menggunakan koma, tidak menggunakan titik ya. Jadi dia akan gagal kalau komanya masih menggunakan rumusnya masih menggunakan koma, tidak menggunakan titik. Dia bakalan gagal.
Oke, di sini sudah dapat nilai PV. Selanjutnya kita harus menghitung nilai I. Di sini E dengan menggunakan rumus 0,004 dikali dengan PV yang telah kita hitung sebelumnya dan ditambah dengan 0,986. Oke, langsung saja. Seperti biasa, restart kalkulator. Sini kita buka kurung 0,004. Oke, di sini kita ketik 0 titik ya, pakai titik 0,4 dikali dengan PV kali dengan PV. Tutup kurung ditambah dengan 0,986 tambah 0,986 di sini. Oke. Langsung saja kita save di sini nilai E. Oke, kita cek kembali untuk rumusnya apa sudah benar. Oke, sudah benar ya. Langsung saja klik OK. Oke, ini adalah hasil nilai E-nya. Untuk tahap terakhir yang harus kita lakukan yaitu menghitung land surface temperaturnya. Ya, atau suhu permukaan lahan merupakan tahap akhir yang sebenarnya dihitung ya. LST adalah suhu aktual permukaan bumi. Persamaan umum yang digunakan dengan menggabungkan TOA brightness temperatur BT dengan nilai emisivitasnya atau E. Ya, untuk BT-nya tadi kita sudah hitung dan nilai E-nya sudah kita hitung. Untuk menghitung LST kita gunakan rumus yang telah tertera di sini, oke? Oke, langsung saja di sini seperti biasa restore kalkulator kita X-kan dulu di sini restore kalkulator. BT di sini kita udah ada BT di sini dibagi. Oke, dibagi buka kurung, kita harus buka kurung di sini. Buka kurung 1 tambah. Oke. Kita buka kurung kembali di sini. W. Untuk nilai W ini yaitu wavelength of emit radiance 10,8 ya. Sini. Buka kurung kembali W 10,8 dikali BT tadi ya, BT. Terus dibagi dengan 14,388. 14. Oke, saya lupa menambahkan per 14,388. Oke, langsung kita tutup kurung di sini dan kita kali ln. ln dan kita masukin nilai i-nya di sini. Kita tutup kurung 2 kali di sini. Oke. Langsung saja kita save di sini yaitu LST atau suhu permukaan lahannya. Kita klik OK. Oke, ini merupakan hasil akhir dari nilai suhu permukaan lahan yang ada di daerah yang sudah kita teliti atau hitung ya. Sini kita unchecklist saja yang tidak penting. Oke. Kita bisa atur warna di sini, kita ubah dengan klik kanan. Kita klik kanan di sini. Terus kita ke properties dan kita ke symbology. Oke. Kita ke classified di sini. Yes. Oke. Ya, di sini di label kita klik label. Di sini kita klik format label. Oke, di sini kita kecilin saja komanya jadi 3 atau 4 lah ya. Ya, 3 di sini ya. Oke. Untuk warnanya mungkin kita sesuaikan dengan warna suhu.
di sini ya, mungkin pakai ini kita apply. Ya, ini adalah penampakan dari suhu permukaan lahan yang telah kita hitung. Ya, dapat kita lihat di sini suhu terpanas di daerah ini yaitu mencapai suhu 28 sampai 33 derajat Celcius, dan suhu terendah di sini yaitu diketahui rata-rata suhunya itu 16,2 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Oke. Dan bisa dilihat kita bisa dilihat sini eh, sebagian besar daerah penelitian kita itu berwarna merah, oranye, dan kuning. Berarti rata-rata suhu di daerah ini yaitu mencapai 25 sampai 33 derajat Celcius. Oke. Oke, dari data raster ini sebenarnya juga kita bisa mengubahnya menjadi data poligon. Untuk caranya yaitu kita buka Arc Toolbox kembali di sini ya. Terus kita klik tanda plus di Spatial Analysis Tools dan kita pergi ke reclass. Di sini ada tulisan reclass, kita klik tanda plus reclass. Kita reclassify di sini. Oke. Di sini kita masukin saja input rasternya, data raster yang sudah kita hitung sebelumnya, LST-nya itu. Oke, kita klik, kita tambahkan saja di sini. Terus kita klik classify di sini. Oke, untuk classesnya mohon maaf di sini. Oke, untuk kelasnya, jumlah kelasnya bisa sesuai keinginan kalian berapa kelas. Saya di sini ingin menggunakan 5 kelas. Oke. Kita bisa dapat lihat juga nilai minimum di sini dan maksimum juga di sini. Oke, kita klik OK. Oke. Oke, ini adalah hasil dari reclassify ya. Dia akan berupa value di sini. Untuk value 1 ini adalah value yang memiliki suhu 16 sampai 22 derajat Celcius. Sedangkan value nomor 5 di sini yaitu memiliki angka suhu 28 hingga 33 derajat Celcius. Setelah kita reclassify, kita langsung bisa mengubahnya menjadi bentuk data polygon di sini dengan membuka kembali Arc Toolbox-nya. Kita ke conversion tools di sini, oke, klik tanda plusnya. Kita from raster di sini, klik tanda plus, raster ke polygon atau raster to polygon di sini. Kita klik di sini, klik 2 kali. Kita masukin input rasternya di sini. Kita klik OK saja. Kalau mau di save juga boleh. Di sini langsung saja di save, diklik sini. Karena saya tidak mau di save, kita langsung saja klik OK. Ya, ini sudah berubah menjadi data polygon ya. Ya, ini dia data polygonnya. Di sini dari data polygon ini fungsinya yaitu kita bisa menambahkan data luas ya. Data luas di sini dengan cara klik table option di sini. Table option kita add field di sini ya. Add field. Tulis namanya luas. Atau kita masukin data nilai suhunya dulu karena di sini nilai suhunya tidak terdata ya. Dia berubah menjadi grid code. Untuk grid code 1 memiliki suhu sebesar 16 sampai 20 derajat Celcius. Oke. Kita masukin data suhu terlebih dahulu di sini, kita namanya tulis suhu. Untuk
type-nya kita pilih teks saja. Oke. Oke. Karena ini tabelnya, poin tabelnya sangat banyak, kita tidak mungkin klik satu-satu di sini. Ada cara simpelnya, yaitu dengan klik bagian select by attribute di sini. Oke. Kita klik 2 kali di bagian grid code. Kita klik sama dengan dan get unique value. Kita klik pertama angka 1 di sini, klik 2 kali ya, dan apply. Ya. Dia akan terotomatis terselect grid code yang bernomorkan 1 dari atas sampai bawah. Oke, selanjutnya kita langsung saja tulis nilai suhunya di sini dengan klik kanan di bagian tulisan suhu, atau setelah ada tanda panah hitam ke bawah ini, kita klik kanan, fill calculator. Ya, kita tulis nilai suhunya dengan klik ketik tanda petik petik 2 dulu di sini. Ya, untuk nilai suhunya yaitu 16,2 ya, sampai 22,9 derajat Celcius. Oke. Kita tutup juga dengan tanda petik 2 dan kita klik OK. Ya, dia langsung terotomatis semuanya tertampil data yang telah kita tulis. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama sampai semuanya terisi di bagian kolom suhu. Oke, di sini sudah kita isi semua nilai suhunya. Selanjutnya kita menambahkan nilai luas di sini. Kembali kita klik di sini. Kita klik add field di sini dan kita kasih nama luas. Type-nya kita ganti dengan double karena kita untuk menambahkan luas harus double ya tipenya, dan klik OK. Kita klik klik kanan di tanda panahnya, itu tanda panah ke bawah warna hitam, terus kita klik calculate geometry. Di sini kita unitsnya ganti dengan hectares. Oke. Dan kita klik tanda OK langsung. Nah, dia akan otomatis terhitung luas dari setiap klasifikasi suhu permukaan lahan yang ada di area penelitian tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk tutorial monitoring suhu permukaan bumi berbasis Citra Landsat 8 sebagai kajian dampak pemanasan global. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih.